Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dalam beberapa minggu terakhir, bahkan lebih dari sebulan terakhir, dunia sedang terguncang dengan datangnya virus dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa siapa saja di muka bumi ini, menimpa negara-negara superpower, negara adidaya, menimpa juga negara-negara berkembang, bahkan negara-negara di bawah negara berkembang. Dan virus ini bukan hanya menyerang orang-orang susah yang berekonomi lemah, yang dikatakan mungkin tidak menjaga kesehatan dalam sehari-harinya, namun virus ini juga menyerang orang-orang kaya, orang-orang terkenal, yang mana pasti mereka setiap harinya menjaga kesehatan, menjaga asupan gizi, menjaga pola makan, olahraga, dan seterusnya. Maka kita bertanya-tanya, sebenarnya pandemi virus corona COVID-19 ini apa? Apakah ia teguran, ujian, atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjawabnya, pertama kita harus kembali menyadari apa tujuan dari penciptaan kita di muka bumi ini. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku semata. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya banyak orang-orang yang lupa diri, lupa akan kewajibannya ini. Kita sibuk tenggelam dalam pekerjaan, sibuk tenggelam dalam aktivitas sehari-hari, sehingga kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dari agamanya, dan ini sudah berlangsung dari awal mula penciptaan manusia itu sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk apa? Untuk mengingatkan umat manusia agar mereka senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka-mereka yang melampaui batas, yang melewati aturan dan batasan, untuk kembali ingat, untuk kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berdakwah, saling ingat mengingatkan, yaitu melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Kita beramar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Maka dalam sehari-hari kita menyuruh untuk menegakkan sholat, membayar zakat, berhaji bagi yang mampu, untuk berakhlakul karimah, untuk saling tolong menolong, bantu bahu-membahu, meringankan beban sesama, dan seterusnya. Tapi di satu sisi, agama juga mewajibkan nahi mungkar. Untuk apa? Untuk saling tegur menegur, melarang pelanggaran yang terjadi. Kenapa? Karena setiap aturan yang dilanggar itu pasti ada kemudaratan yang akan terjadi, mafsadat. Maka aturan itu dibuat itu untuk kemaslahatan bersama. Maka ketika aturan tersebut dilanggar, maka akan terjadi apa yang namanya disebut sebagai konsekuensi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan
beberapa hewan, mengharamkan beberapa makanan, dan maka tidaklah ada pengharaman tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwasanya jika hewan tersebut, jika makanan haram tersebut tetap juga dimakan, maka akan berdampak buruk kepada kesehatan. Maka lihatlah, virus COVID-19, para ahli menyebutkan ternyata dia berasal dari apa? Dari hewan-hewan yang haram yang dimakan oleh sebagian penduduk bumi, daripada kelelawar, daripada babi, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut tadi sebagai konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Maka ini kewajiban kita sebagai umat muslim, bahkan kewajiban yang lebih universal lagi, yaitu umat manusia untuk saling mengingatkan. Maka jelas sekarang jawaban bagi kita, COVID-19 ini teguran atau ujian? Ya, dia merupakan teguran, dan dia merupakan ujian, dan dia merupakan musibah dan adab sekaligus dalam waktu yang sama. Bagaimana? Simak. Virus atau wabah dalam Islam itu disebut sebagai penyakit ta'un, dan penyakit ini sudah terjadi dari sekian ratus tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu udah terjadi. Maka pada zaman Nabi SAW juga terjadi. Maka ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un, fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'atsuhu 'ala man yasha, faja'alahu rahmatan lil mu'minin, falaysa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baiti sabiran muhtasiban ya'lam annahu la yusibu illa ma kutibalah illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Rawahu Ahmad. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah ta'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya ta'un, penyakit menular, wabah itu merupakan azab yang Allah kirim kepada yang Dia kehendaki, yaitu kepada orang-orang yang melampaui batas. Namun dia merupakan rahmat bagi kaum mukminin. Maka ketika ada kaum mukminin yang terkena wabah ta'un ini juga, virus ini juga, yang menjadi rahmat. Bagaimana menjadi rahmat? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Falaysa min rajulin yaqa'u ta'un." Maka tidaklah ada seseorang ketika wabah itu terjadi, dia berdiam di rumahnya saja, dia tidak keluar, tidak berbaur. Sabiran muhtasiban, sabar dan mengharapkan pahala, sembari ia meyakini bahwasanya tidak ada apapun yang terjadi pada dirinya kecuali atas dasar apa yang telah Allah tuliskan baginya. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka baginya seperti pahala orang yang meninggal syahid. Nah, maka di sini dari hadis di atas kita tahu bahwasanya dalam satu waktu yang sama wabah virus ini merupakan azab, teguran, hukuman bagi orang-orang tertentu. Akan tetapi dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia juga dapat menimpa kaum mukminin. Akan tetapi statusnya berbeda. Bagi kaum mukminin ia menjadi rahmat. Kenapa? Bagi kaum mukminin yang terkena wabah ini kemudian sabar, walaupun kemudian wafat, maka wafatnya dihitung berpahala syahid. Wa nasallallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Maka terakhir Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Surah As-Sajdah ayat 21, maka akan kami rasakan kepada mereka, akan kami jadikan mereka merasakan azabul adna, azab selama di dunia ini sebelum azab di akhirat nanti, agar mereka kembali, yaitu agar mereka ingat. Allah Subhanahu wa taala ingin menegur orang-orang agar jangan terus melampaui batas. Ingat kapasitas, ingat aturan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali tersadar
kewajiban mereka di muka bumi ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat dari virus ini. Maka hendaklah kita sabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus ini dan mengembalikan keadaan seperti semula dalam keadaan normal, dan kita dapat kembali silaturahmi, kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.